Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira dengan NIM 10 20 92 4084. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Ibu Septian. Sebelum itu saya izin menjelaskan terkait materi, tiga materi. Yang pertama ada trigger, start prosedur, dan DCL. Yang pertama, the trigger. Trigger merupakan objek basis data yang secara otomatis dijalankan ketika suatu peristiwa tertentu terjadi pada tabel ataupun view. Jadi, mirip seperti alarm otomatis dalam database. Misalnya nih, ketika suatu terjadi pada sebuah table, misal ada data yang mau ditambah, diubah, ataupun dihapus, trigger akan langsung berjalan otomatis tanpa perlu diperintah secara manual. Yang kedua ada store prosedur, merupakan sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan secara otomatis untuk melakukan tugas tertentu seperti mengambil, menambah, mengubah, ataupun menghapus data. Stored prosedur mirip dengan subprogram ataupun fungsi dalam pemrograman, tetapi dijalankan di sisi server database dan bisa dipanggil berulang kali tanpa perlu menulis ulang perintah SQL yang sama. Yang ketiga ada DCL, digunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap basis data. Dua perintah utama dalam DCL ada grant, yaitu dengan memberikan hak akses. Yang kedua dari revoke, mencabut hak akses. Tetapi di implementasi kali ini hanya menggunakan grant, yaitu memberikan hak akses kepada user yang mempunyai first name dan last name. Selanjutnya, output tugas berupa video. Untuk tab 1 dan 2 bisa copy paste kode DDL, DML langsung dari soalnya. Untuk tab 3, 4, dan 5 harus dipraktekkan langsung tanpa copy paste. Saat membuat video, wajah harus tampak dan bersifat individu. Baik, yang pertama yaitu tambahkan 3 digit akhir di NIM di setiap table dan jalankan kode DDL. Oke, langsung paste. Sang pipi. Buat database baru. DB apotik 084. Hmm, Oke, udah. Terus kita ke SQL, kita copy paste tab 1, yaitu membuat tabel obat. Di sini saya mengganti obat 3 digit NIM 084, ID obat, integer. Yang kedua membuat tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat, 3 digit NIM. Juga foreign key di tabel transaksi obat yang reference ke tabel obat. Yang ketiga membuat tabel log transaksi obat. Oke, foreign key-nya itu ke transaksi obat. Untuk tabel, nama tabelnya diganti dengan digit NIM. Oke, terus kirim. Oke, SQL berhasil. Lanjut ke kelas 2. Menjalankan kode DML berikut ini.
Yang pertama, memasukkan beberapa data ke tabel obat. Oke, langsung aja. Insert into obat 3 digit NIM 084. Oke, kirim. Berhasil, 3 baris ditambahkan. Selanjutnya, tutas 2. Tutas 2 itu memasukkan transaksi pembelian obat pasien. Kita copy paste langsung. Insert into transaksi obat 3 digit NIM 4. Oke, sudah kirim. 3 baris tambahkan. Lanjut ke task 345. Task 3 membuat trigger untuk menambah record di table log transaksi obat ketika terjadi transaksi di table transaksi obat. Baik. Yang pertama itu insert into transaksi obat 3 digit NIM, ID pasien, ID obat, jumlah obat, values. Di sini saya menggunakan delimiter. Saya langsung aja ke input. Delimiter, strip, oke, create trigger, after transaksi obat, after transaksi insert, maaf salah, after insert on transaksi obat 084, kemudian for each row, row, begin, lalu declare, harga obat integer. Oke, selanjutnya kita mengambil harga obat dari tabel obat. Untuk mengambil itu memakai syntax select, Oke, harga obat into harga obat from obat 084 where ID obat sama dengan new.id obat. Oke, selanjutnya untuk memasukkan data ke log transaksi, kita gunakan insert. Insert into transaksi obat 084, ID pasien,
ID obat, sorry, untuk memasukkan data ke log transaksi, kita membuat insert into log transaksi obat 084 ID transaksi, kemudian total harga, lalu value, new ID, transaksi, new dot jumlah obat, lalu dikali harga obat, kemudian N delimiter, hmm, oke. Selanjutnya untuk mentes trigger kita gunakan, oke ini kirim dulu aja deh. Wait, Atlan 13, oke. New ID transaksi, new jumlah harga obat, kirim. Oke, MySQL berhasil untuk mentes triggernya. Kita pakai insert into transaksi obat 084 ID pasien, ID obat, lalu jumlah obat, values, misalkan ID pasiennya itu yang keempat, jumlah ID obatnya itu 101, dan jumlah obatnya itu 2 pieces. Kita pakai ini, terus oke kita kirim. Ya, satu baris telah ditambahkan. Next, kita yang nomor 4. Oke, sebentar. Buatlah store prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter. Yang pertama ada ID pasien sebagai integer, menggunakan integer, ID obat menggunakan integer, jumlah obat menggunakan integer. Oke, lanjut kita nomor 4, SQL-nya. Saya menggunakan delimiter, create procedure, lanjut ke tambah obat, oke, obat 084, kemudian integer tadi kan ada ID pasien, eh in in ID pasien itu integer,
Lalu in ID obat berupa integer juga. Lalu in ID jumlah obat. Oh, sorry. In tadi yang keempat itu jumlah obat ya integer ya. Oke, jumlah obat integer. Oke, selesai. Kita tutup-tutup. Oke, begin. Kemudian kita memasukkan data transaksi untuk membuat ledger otomatis di log transaksi. Kita pakai insert info transaksi obat 084 ID pasien, kemudian ID obat dan jumlah obat. Jumlah obat, values, ID pasien, ID obat, terus jumlah obat juga. Udah, terus pakai N. Lalu delimiter. Oke. Ops, nggak usah delimiter double. Langsung aja gini. Oke. Kita kirim. Dan galat. Oke, at line 4. Kita cek at line 4 in ID pasien. Oh, sorry. Miss. Cek kesalahan. Oke, ini kok mistake. I'm sorry guys. Oke, berhasil. Selanjutnya kita untuk mengtes si prosedurnya ini, ini deh, kita cek ini. No, udah ada prosedurnya. Baik, untuk mengetesnya kita memanggilnya dengan cara call, lalu tambah transaksi obat 084. Ya, misalkan nih, 2, ini kan ID pasien, sorry, ID pasien, ID obat sama jumlah obat kan. ID pasiennya 2, misalkan ya. Terus kayak ID obatnya tuh 103, terus jumlah obatnya tuh 5 biji. Coba, oke, I'm sorry. Sorry, tadi, wait, tambah obat, sorry. Tambah obat 084 tambah obat, sorry. Maaf ya, ini kelewat kan menang, kan memanggil. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Untuk task nomor 5, buatlah dua user first name dan last name dari nama mahasiswa, kemudian tambahkan akses user sebagai berikut. Oke, nama saya kan Syafira saja, jadi saya mau nambahin saya Syafira Safiuddin. First name Syafira dan last name-nya Safiuddin. Oke, yang pertama itu kita mau ke CMD. Niche. Udah dapet nih, aku udah masukin tuh CD CD titik-titik, CD sampipi. Habis itu kita memasukkan CD MySQL. Oke, next.
Si di bin. Kita sudah masuk ke binnya nih. Kita baru MySQL strip u root strip p. Oke, u root strip p enterprise word. Welcome to the MariaDB monitor. Habis itu kan muncul hasil seperti ini outputnya. Kemudian kita klik show database untuk melihat uh, database apa aja sih yang saya punya gitu kan. Oke, tadi kan saya memasukkannya tuh di DB Apotek 084. Kita input tuh buat melihat si DB ini database yang buat implementasi tugas 2 ini. Use, oke, nama DB-nya DB Apotek Strip 084. Oke, database change. Kita udah masuk ke database-nya. Baru nih kita baru create user. Or kita ngeliat show tables juga boleh. Show tables dulu. Untuk melihat apa aja sih table yang berhasil aku buat. Saya buat. Oke, ada 3. Selanjutnya kita untuk kan tadi kan membuat di Grand kan untuk memberikan hak akses ke akses user ke insert tapi nggak boleh select ya. Bentar. Misalkan Safira hanya bisa insert, sedangkan si Safiuddin hanya bisa select. Ya jadi ya kalau user Syah insert, kalau user Firha select. Oke, kita kan. Oke, create user, create user Syah, Syah underscore add localhost, sorry, localhost should. Oke, query oke. Next, grant. Sorry, kita create lagi user Vira. Vira, add localhost. Berhasil. Oke, query-nya. Terus kita ke grant. Grant. Karena kan kalau revoke kan mencabut, kalau grant kan memberikan hak akses. Jadi grant insert on DB apotek 084 to to Syah. Jadi si Syah ini bisa insert, tapi nanti Vira tuh bisanya select saja. Kalau nggak bisa kita coba aja. Syah add underscore I'm sorry, add localhost, kemudian sip. Oke, oh, error. Apotik 084. Hmm, Oke, kita coba ulang lagi. Brand insert on DB apotik 084 to Syah at localhost. um,
Oke, sebentar. Al-Hosya. Oke, table. Hmm. Hmm, 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 hmm. Grand insert on DB apotik 084 to Sya. Oke, localhost. Why error index for table DB is corrupt to return? Oh, why? Oke, kita coba select dulu deh. Create select on DB apotik 084 to Vira localhost. Oh ya, Vira sekarang at line 1. Bentar ya guys. Hmm. Hmm, 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 hmm. DB kan? DB apotik 084. Hmm. Grand insert on apotik 084 to Sya localhost. Berhasil deh. Grand insert on DB apotik 084 Sya at localhost at line 1. Sya repair it. Yang berubah ya. Grand insert
on DB apotik 084 084 insert on apotik ini aja nih langsung aja kan transaksi obat ya transaksi obat 084 tuh Indonesia at localhost kedua oke berhasil. Oke, halo semuanya ini saya ulang lagi ini tuh ada jadi tadi tuh kenapa error tuh karena kan perintahnya itu kan kita bisa ngeakses si insert ini bisa ngeakses em, contohnya kan di sini kan transaksi obat ya. Oke, yang first name tuh kan Syab bisa bisa transaksi. Sorry, um, dibalik kalau yang Syah itu bisa ini saya tuh bisa select tapi bisa insert tapi nggak bisa select. Sedangkan Vira bisa select tapi nggak bisa insert. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang si Vira kita memakai gini. Oke, Grand select on nama database itu DB apotik 084 kemudian dot transaksi obat juga but 084 kemudian tuh si Vira underscore and localhost oke oops kita belum kasih ini oke oh ya udah oke setelah itu kita em, sebentar ya oke, oke lanjut setelah itu kan saya sudah memberikan si hak akses tuh yang namanya grant di DC namanya tuh di bagian DCL itu grant kita nyoba ya saya nyoba apakah bisa terus kita klik exit bye lanjut kita masuk ke MySQL script view tadi kan root ya karena kan tadi makanya DB-nya belum disetting tuh yang bisa siapa jadi sekarang kita pakai nama nah tadi kan si first name yang hanya bisa itu insert kan nggak bisa select kita coba apakah benar nggak bisa select terus P oke enter password next nun kita show database kemudian kita use DB apotik 084 oke sudah masuk terus kita show tables oke berhasil
Coba kita insert ya. Insert into transaksi insert into obat 4 ID obat nama obat harga obat values. Kayak misalkan ID obatnya 102 eh 105, terus sama obatnya Bodrek, terus kemudian harganya itu misalkan 8.000, tutup strip. Oke, error nih karena cuma bisa menginsert si transaksi obatnya aja. Ya, cukup sekian. Saya paham kurang lebihnya, tapi memang maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.